Seperti pada pemberitaan sebelumnya bahwa salah satu tanaman pakan legum introduksi yang sudah beradaptasi dengan baik, bahkan telah menjadi salah satu pakan berkualitas, adalah tanaman legum pohon Lamtoro taramba. Tanaman Lamtoro taramba merupakan jenis legum yang dikenal dengan nama Leucaena leucosepala taramba dan memang menjadi sangat populer ya di kalangan petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Merambatnya penyebaran tanaman tersebut karena terjadinya proses adopsi yang cukup cepat ya di antara kalangan petani yang akhirnya juga menjadi perhatian pengambil kebijakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Namun hingga dibuatnya episode ini ya, karena proses diseminasi inovasi tersebut telah berjalan dengan baik dan cepat, maka bukan hanya masyarakat tani di NTT saja yang sudah melakukan kegiatan pengembangannya, tapi sudah merambat ke berbagai provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keistimewaan dari daging sapi yang diberi pakan Lamtoro taramba adalah lebih sehat karena rendah kandungan asam lemak jenuh, tinggi kandungan asam linoleat, dagingnya empuk dan lembut, berair atau juicy dan segar. Nah, agar dapat dikembangkan dengan baik dan tidak tercampur dengan tanaman Lamtoro lainnya seperti Lamtoro gung dan Lamtoro lokal ya, maka perlu pula disampaikan teknologi yang berkaitan dengan budidaya tanaman Lamtoro taramba tersebut. Seperti halnya persiapan lahan, waktu tanam, konfigurasi tanam, kedalaman tanam, perlakuan benih sebelum ditanam, waktu memanen hijauan serta cara dan tinggi pemangkasan. Hal ini karena seperti produksi pada semua tanaman budidaya, performa legum Lamtoro taramba sangat dipengaruhi oleh pengelolaannya. Legum umumnya merupakan tanaman yang sangat tangguh, tetapi jika gagal menanam dan menumbuhkan populasi tanaman yang bermanfaat, akan mengakibatkan produksi biomasa dan fiksasi nitrogen yang rendah. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, persiapan lahan. Metode yang tepat untuk menyiapkan lahan tergantung apakah tanaman taramba ditanam sebagai sisipan dengan pangan, dengan tanaman pakan rumput, ataupun secara monokultur atau sebagai tanaman pagar. Nah, untuk penanaman sebaiknya lahan yang akan ditanami oleh tanaman Lamtoro taramba memang dibersihkan ya dari jenis Lamtoro yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, bahwa memang harus benar-benar bersih dari tanaman Lamtoro yang sudah ada sebelumnya. Hal ini agar jika ingin memanen biji sebagai benih, maka benih itu tidak tercampur dengan benih Lamtoro lainnya, atau dengan kata lain untuk menjamin kemurnian benih Lamtoro taramba yang dihasilkan. Nah, yang kedua, waktu tanam. Kapan waktu tanam yang terbaik? Nah, waktu tanam yang terbaik bagi tanaman Lamtoro taramba adalah pada musim hujan ya, atau pada awal musim hujan ya. Itu secara tanam pindah. Karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan anakan sejak mungkin ya sekitar bulan Oktober gitu ya, November, mungkin terbaik Oktober, sehingga waktu pada bulan Desember ya ketika sudah hujan, anakan sudah berumur 2 bulan. Tapi ada juga yang melakukan persemaian itu pada bulan September. Jadi waktu ditanam itu sudah berumur 3 bulan, misalnya pada bulan Desember sudah mulai hujan ya. Yang berikut yaitu yang ketiga, konfigurasi tanamnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa sistem tanam yang dapat diterapkan dalam budidaya tanaman Lamtoro taramba, yaitu
Antara lain, yang pertama itu sistem monokultur. Dalam sistem monokultur, maka lahan disiapkan memang semata-mata untuk penanaman lamtoro taramba. Jadi untuk 1 hektar misalnya ya, maka dibutuhkan jumlah anakan itu 5.000 pohon. Dengan jarak tanam antar lorong adalah 2 meter dan jarak antar anakan adalah 1 meter. Yang berikut sistem sisipan. Untuk sistem sisipan, maka tanaman lamtoro dapat ditanam dengan tanaman pakan jenis aneka rumput atau juga dengan tanaman pangan seperti jagung. Untuk sistem sisipan dengan aneka rumput, maka dapat dibuat dengan jarak antar baris lamtoro adalah 6 meter dan jarak antar tanaman lamtoro itu sendiri adalah 2 meter. Nah, bagaimana dengan rumputnya? Nah, untuk rumput itu bisa kita tanami mungkin 2 baris ya, 2 baris dengan jaraknya itu jarak antar rumputnya. Jadi untuk rumput ini bisa rumput gajah, misalnya rumput gajah kerdil atau odot. Kemudian rumput-rumput lainnya itu jarak antar rumput itu jarak antar baris rumput itu adalah 50 cm dan jarak jarak antar rumput itu adalah 50 cm. Sehingga kalau kita melihat bahwa 50 kali 50 cm. Nah, bagaimana dengan sisipan dengan tanaman pangan misalnya untuk jagung ya. Jadi untuk jagung ya, jarak antar baris lamtoro juga sama ya, itu 6 meter dan jarak antar tanaman lamtoro itu juga 2 meter. Sedangkan untuk jagung maka misalnya 2 baris, maka jarak antar baris jagung itu 50 cm, sedangkan jarak antar tanaman jagung itu sendiri adalah 20 cm. Sehingga itu kalau kita mau mengatakan bahwa untuk jagungnya 50 kali 20 cm jarak tanamnya. Untuk yang keempat yaitu kedalaman tanam. Nah, untuk kedalaman tanam ini memang kita sesuaikan saja ya, sebaiknya kita sesuaikan saja dengan ukuran kokeran atau pelebek bibit yang sudah kita siapkan itu ya. Nah, sehingga ketika waktu kita mau menanam tidak mengalami kesulitan. Yang berikut yaitu yang kelima, perlakuan benih sebelum disemaikan. Nah, perlu untuk memeriksa kualitas benih ya sebelum tanam. Karena benih yang berkualitas buruk dan benih mati sering tampak sama dengan benih yang layak. Jadi sulit untuk dibedakan. Namun hal yang penting yaitu kita pastikan bahwa benih yang akan kita gunakan adalah benih yang berkualitas yang baik. Hal ini penting terutama jika benih sudah disimpan beberapa lama pada kondisi yang selalu berubah, nantinya akan sangat berpengaruh terhadap daya tumbuh. Nah, untuk memastikan pula kita bisa gunakan cara dengan merendam benih dalam air, dan bila ada benih yang terapung, hal itu menunjukkan bahwa memang benih itu rusak dan yang pastinya kita tidak gunakannya. Nah, benih lamtoro yang akan disemaikan sebaiknya direndam selama semalam ya, atau hingga biji atau benih terlihat membengkak dan menandakan akan timbul kecambah dari benih tersebut. Nah, perendaman dilakukan dengan maksud agar ketika disemaikan dalam kokeran, maka kita tidak menunggu waktu yang lama untuk berkecambah, serta memastikan bahwa benih tersebut baik dan dapat berkecambah dengan baik. Nah, bila lamtoro yang sudah tumbuh, sebaiknya dilakukan penyiraman ya sesuai kebutuhan agar tanaman dapat bertumbuh terus dengan baik. Dan perlu juga diperhatikan bahwa kita harus menghindari peletakan kokeran itu di bawah naungan, terlebih di naungan yang sangat berat ya,
karena memang bibit itu memang sangat membutuhkan pencahayaan sinar matahari yang cukup setiap hari. Yang keenam, waktu panen hijauannya. Hijauan pakalam toro taramba sudah dapat dipanen ketika berumur 7 bulan hingga 1 tahun, ya, setelah tanam. Atau ya itu tergantung kondisi tanah ya di mana lam toro itu bertumbuh. Itu tergantung, ada yang bisa dipanen umur 7 bulan, ada yang 1 tahun, seperti itu. Sehingga dan bahan yang dipanen itu sudah bisa kita gunakan sebagai pakan bagi ternak. Yang berikut, yang terakhir tentunya itu adalah cara dan tinggi pemangkasannya. Nah, pada umur 1-2 tahun biasanya tanaman lam toro taramba telah mencapai tinggi 2 meter, ya. Nah, agar dapat menghasilkan biomasa yang lebih banyak, maka sebaiknya dilakukan pemangkasan. Nah, tinggi pemangkasan antara 0,5 sampai 1 meter. Pemangkasan dapat dilakukan karena memang ya salah satu kelebihan dari tanaman legum taramba adalah memang tahan pemangkasan. Karena dari hasil penelitian bahwa lam toro taramba tahan pemangkasan bahkan di puncak musim kemarau sekalipun. Namun bila ingin mendapatkan biji sebagai benih, maka sebaiknya setelah pemangkasan tanaman dibiarkan untuk menghasilkan biji, karena biji lam toro dapat dijual dengan harga 50.000 per kilogramnya. Baik sobat tani sekalian, seperti topik kali ini yaitu tentang budidaya tanaman pakan lam toro taramba, dan sudah dijelaskan bahwa, dan kalau belum nanti akan terus dijelaskan bahwa ada beberapa cara ya Ibu Debbie untuk budidaya ini. Nah, kami di sini berada di lahan BPTP NTT yang ada di ini lahan belakang ya, bagian belakang sekali ini, dan ini sudah diusahakan ditanami oleh beberapa jenis pakan ya, baik itu legum maupun rumput. Nah, bersama saya juga sudah ada Ibu Debbie sebagai yang kemarin ya ini menjadi pelaksana kegiatan ini ya, sehingga semua ini bisa ada ya. Ibu Debbie, cerita sedikit tentang kegiatan ini Ibu Debbie. Kenapa harus begini modelnya? Baik, terima kasih Ibu Nike. Ini kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kemarin kami untuk tahun 2018, kegiatan KP4S, di mana kita menanam legum pohon, dalam hal ini taramba kita integrasikan dengan rumput odot. Tujuannya adalah untuk bagaimana model ini bisa mensuplai satu kali rumput dan legum kebutuhan ternak, ya? Untuk kebutuhan ternak kita. Jadi ada rumput, ada legum. Ya, kita tahu bahwa legum ini adalah sumber protein dan rumput adalah sumber karbohidrat dan serat ya. Jadi combine dua-duanya itu bisa kita dapat satu kali, begitu dipotong langsung sekalian dapat. Bapak Ibu sobat tani, kalau mau mengusahakan ini sebaiknya seperti ini. Jadi sudah ada kombinasi antara rumput dengan legum, sehingga ketika kita panen seperti kata Ibu Debbie tadi, kita panen langsung ada sumber proteinnya, ada sumber seratnya. Baiklah sobat tani, demikian yang dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini. Semoga nantinya ke depan kita bertemu lagi di episode berikut, pastinya dengan informasi yang juga menarik bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam inovasi.